Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita kedatangan sahabat podcast Dul Abdul dari Yayasan Pesantren Al-Hijrah bin 7, Ustadz Azam Marfau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini ada nikmat yang luar biasa menuju ke studio Dul Abdul. Dul Abdul. Ya. Pertama Dul ucapin terima kasih Ustadz karena sudah bersedia hadir bersama kita di podcast untuk berbincang bersama selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah ini Ustadz nih, Dul penasaran soal pesantren. Ya. Nah Ustadz, jadi sebenarnya pesantren Al-Hijrah bin 7 ini sudah berapa lama sih Ustadz eksistensinya? Al-Hijrah bin 7 ini berdiri tahun 2007 ya. Nah, dia dimulai dari TK-nya dulu itu tahun 2007, kemudian tahun 2011 artinya 4 tahun kemudian berdirilah dia SD-nya. Ada jenjang SD. Kemudian di tahun 2016 kita buka SMP-nya, dan di tahun 2018 kita sudah buka SMA-nya. Tahun ini insya Allah menamatkan dulu. Alhamdulillah, berarti tahun ini insya Allah akan ada tamatan pertama SMA. Menamatkan insya Allah tahun ini. Ya Ustaz, jadi memang pesantren Al-Hijrah bin 7 ini berkembangnya secara bertahap, tahun demi tahun bertambah dari TK, SD, SMP hingga sekarang SMA. Mungkin Al-Hijrah satu-satunya sekolah alam di Tabaksel ya. Ini kita sekolah alam jadi penghafal Al-Quran. Konsep dari Al-Hijrah ini adalah sekolah alam penghafal Al-Quran, Ustaz. Iya, dia konsepnya sekolah alam. Kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pembelajaran. Dia tetap mengacu kepada kurikulum yang dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kemudian segala pembelajaran itu harus berdalil yang memiliki nas yang benar, itu Al-Quran dan hadis. Makanya kita buat namanya sekolah alam penghafal Al-Quran. Al-Hijrah tujuannya adalah mengajak manusia untuk hijrah. Hijrah itu berpindah dari yang buruk ke yang lebih baik tentunya. Artinya sekolah adalah merupakan salah satu tempat untuk mengubah, untuk mengajak umat bisa hijrah ke yang lebih baik lagi. Secara natural berarti secara alam. Makanya dia berada di sekolah alam. Penghafal Al-Quran semuanya dihantarkan melalui dalil-dalil Al-Quran. Seperti itu. Jadi dari nama saja ternyata Al-Hijrah bin 7 ini punya filosofinya tersendiri Ustaz ya? Iya, segalanya terintegrasi, tidak ada dikotomi atau pemisahan antara pembelajaran umum dan agama. Semuanya terintegrasi secara utuh dan terarah. Asik, alhamdulillah. Jadi selain kita bisa belajar pengetahuan umum, kita juga dibenahi dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Segala pembelajaran itu berdasarkan nas Al-Quran ya Ustadz ya? Iya. Kalau di tempat lain mungkin selama ini ya ada jadwal mata pelajaran misalnya matematika, jadwal mata pelajarannya jam pertama, kemudian jam kedua nanti masuk bahasa Indonesia, jam ketiga baru Quran hadis seperti itu misalnya. Kalau di sekolah alam penghafal Al-Quran Al-Hijrah sendiri itu jadwal, kalau untuk dia ini misalnya matematika, mereka belajar matematika, kemudian tema matematikanya ini tentang apa yang mau dibahas nih? Ada nggak di Al-Quran? Itu ada dibuat karakter building, pembangunan karakternya, di sudutnya langsung dalilnya apa yang sesuai dengan Al-Quran, di lembar itu sendiri langsung dibuat gitu. Seperti itu. Contoh, di SD, ini pelajaran SD misalnya tema 1 diri sendiri. Tema 1 diri sendiri di SD. Kemudian langsung dibuat di lembar proyeknya itu, di lembar proyek anak Al-Quran yang mengatur tentang diri.
tentang diri sendiri, bagaimana hidup bersih, hidup sehat. Itu langsung ada ayatnya di lembar kerja itu sendiri, lembar proyek anak, seperti itu ya. Terintegrasi langsung. Artinya setiap pembelajaran itu ada dalilnya ya? Benar. Apakah dengan metode seperti itu membantu anak-anak untuk menghafal Al-Quran, Ustadz? Iya, sangat-sangat membantu. Karena anak menghafal Al-Quran ini sesuai tema yang akan dipelajari. Iya. Kemudian kalau dia mau fokus di tahfiznya juga, mereka mungkin fokus tahfiz, ada kelas tahasus, ada kelas namanya. Tahfiz. Kelas tahasus, kelas khusus. Tahasus Untuk tahfiz. Ada juga. Tapi kalau yang secara umum kita bahas dulu. Kalau yang secara umum tadi seperti itu, anak mempelajari Al-Quran itu per tema, sesuai dengan tema pembelajarannya apa yang akan dibahas. Itu yang akan dia pelajari Al-Qurannya, seperti itu. Di samping memang di Sekolah Alam Penghafal Al-Quran Al-Hijrah, visi kita menjadi sekolah percontohan dalam pendidikan karakter dan pemberdayaan parenting. Artinya Al-Hijrah ini ada dua model yang ingin kita yang ditonjolkan, yang bisa dijadikan percontohan mungkin bagi lembaga pendidikan lain, atau mungkin terlalu pede kita bilang untuk menjadi contoh, tapi itu cita-cita, namanya visi ya. Yang pertama itu karakter, yang kedua pemberdayaan parenting. Apa itu parenting? Pemberdayaan parenting bahwa pengasuhan positif yang ada di sekolah itu sangat berdampak langsung dengan cara berpikir anak. Untuk itu peranan orang tua harus kita berdayakan, harus bersinergi gitu. Antara sekolah dan orang tua? Dengan sekolah, ya. Antara orang tua dengan sekolah, antara orang tua dengan guru, kemudian guru dengan yayasan, harus bersinergi semuanya, seperti itu ya, pemberdayaan parenting. Jadi model-model yang dua ini, cita-cita yang dua ini, kita harapkan Al-Hijrah bisa menjadi role model, menjadi contoh percontohan pendidikan karakternya. Kalau pendidikan karakternya ini bisa di Al-Hijrah dengan pembiasaan anak ketika sampai di sekolah dia langsung tanpa diperintah ya, langsung ambil wudhu. Kalau dia sudah wudhu dari rumah, dia langsung ambil sajadahnya, dia sholat duha langsung sampai di sekolah. Itu di awal sebelum memulai aktivitas belajar. Dan itu diatur oleh sekolahnya? Itu secara sadar sudah dilakukan. Secara sadar? Sudah dilakukan anak. Dia langsung sholat duha. Ya. Kemudian coba bayangin, kalau dia sekolah itu 20 hari kerja dalam 1 bulan, dia sholat duhanya tidak terputus. 20 hari 20 kerja, kali berarti dia SD misalnya 6 tahun. Selama 6 tahun kebiasaan baik ini terus diasah. Coba bayangin dampak apa yang akan diperoleh anak setelah tamat dari SD. Kalau memang sudah terbiasa dari kecil, berarti sampai dewasanya juga akan terbiasa. Iya, seperti itu dia. Jadi itu dia, untuk mewujudkan pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dengan slogan, dengan kata-kata, tapi memang dari pembiasaan yang continue, yang terus menerus dia berkesinambungan terus, seperti itu ya. Berarti jalannya juga dengan membiasakan ya. Iya. Karena dakwah sekarang itu bukan hanya ceramah, praktek juga. Betul. Ya. Ngomong-ngomong soal dakwah nih teman-teman, bagi kalian yang ingin beli baju dakwah, layaknya Dul ini Dul pakai tipe berapa ya? Dulu Pak. Yuk tobat sebelum terlambat. Ini tokonya Dul sendiri, Ustaz. Keren ya. Mantap. Jadi untuk teman-teman yang penasaran dengan toko dakwah Dul, itu namanya tokonya saya buat dakwah Dul. Nah itu linknya bisa dicek di deskripsi aja. Tertarik bajunya beli aja. Iya, kalau di Al-Hijrah dakwah kita itu mungkin lebih efektif melalui anak. Makanya saya berkiprah itu melalui pendidikan. Karena segmen pendidikan ini sangat bisa mempengaruhi bahkan untuk mendakwahi yang profesor sekalipun. Saya pernah punya pengalaman punya orang tua siswa yang udah profesor. Iya. Tapi anaknya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh guru SD-nya di sekolah daripada apa yang dikatakan ayahnya, walaupun ayahnya itu adalah profesor saya gitu, profesor gitu.
dosen saya. Anaknya lebih percaya dengan apa yang saya katakan daripada yang dikatakan ayahnya, seperti itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Kemudian pengalaman saya juga dulu ya. Sekarang masih ada. Orang tua siswa saya itu beragam, latar belakangnya beragam. Ya. Ada yang dari TNI. Saya punya kebiasaan itu mengunjungi rumah siswa, dan saya upayakan kadang sholat maghrib di rumah siswa. Ustadznya langsung jemput bola ke Iya, menjumpai siswa. mengunjungi rumah siswa. Itulah pemberdayaan parenting ini. Iya. Ketika saya sholat maghrib bersama siswa ini di rumah siswa, ayahnya yang tidak biasa sholat, gitu ya, yang sholatnya masih bolong-bolong, ya. ini melihat saya sama anaknya mau sholat maghrib, otomatis dia sungkan dia kan kalau dia tidak sholat. Nah, biar aja lah, mulai dari sungkannya dulu gitu kan. Iya. Lama kelamaan rasa sungkannya ini menjadi ikhlas untuk menjalankan itu gitu. Nah, seperti itu dulu. Berarti jalan dakwah yang Ustadz jadi pilih ini, saya tidak harus pergi ceramah atau ya, rumah-rumah mengajak orang ayo sholat ke masjid, enggak. Iya. Tapi melalui anaknya dia otomatis akan merasa sungkan. Kalau misalnya memungkinkan kita di rumah siswa ini diajak anaknya ke masjid, ayo ke masjid sholat. Ayahnya di situ. Kalau dibisikin ke anaknya, ajak ayah yuk sholat ke masjid. Mana lebih mempan kalau kita yang ngajak sendiri daripada anaknya. Anaknya dong. Di depan kita. Iya. Lebih mempan ya. Iya kan? Jadi pendidikan melalui anak ini sangat efektif saya rasa untuk dakwah. Itulah jalan parenting yang disebut tadi Ustaz, ya, sesuai visi dari Al-Hijrah. Jadi memang konsep pendidikan di Al-Hijrah itu adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Jadi kekeluargaan parenting.